Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali bisa datang beribadah kepada Tuhan walaupun masih dalam kondisi yang sama. Kita masih beribadah di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing. Tapi kita percaya bahwa di saat kita mengenal Tuhan, dimanapun kita berada, Tuhan bakal hadir di tengah-tengah kita. Amin. Nama Tuhan, dan mari kita persiapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau tinggikan Allah kita, Allah yang hidup. Haleluya Yesus. Kami datang ke hadapan-Mu Bapa, menaikkan setiap syukur kami hanya kepadamu atas perbuatan tangan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami, atas pemeliharaan-Mu Tuhan, atas perlindungan-Mu Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Begitu kami datang, kami menghadap Engkau, menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Ini kami, anak-anak-Mu. Hallelujah. Oh, hallelujah. Yesus, Yesus Tuhan, kami memuji, kami menyembah-Mu. Kita sama-sama katakan, Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di lengan kami, ditinggikan dan dipuji. Mari katakan Yesus, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di lengan kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuhir kata-Mu, sembah dan puji nuhir kata-Mu, sembah dan puji nuhir kata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Katakan Yesus, Yesus kami puja,
Allah yang berkuasa, Allah yang hidup. Oh Tuhan, makasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur padamu Bapa, karena pada saat ini Tuhan, pagi hari ini Yesus, kami bisa memuliakan Engkau Bapa, kami bisa meninggikan Engkau Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang mulia, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar Engkau yang berkarya dalam peribadatan kami pada pagi hari ini Tuhan. Biar Engkau yang bertahta atas setiap puji-pujian kami Yesus. Biarlah namamu semakin dipuji dan ditinggikan Bapa. Biarlah namamu semakin besar Tuhan. Jikalau ya wasyallah, kami bersyukur Yesus, Yesus. Oh yeah, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali kita mau Tuhan, kita katakan sembah dan puji nuhikah. Dikatakan dengan segenap hatimu, sembah dan puji nuhikah. Sembah dan puji nuhikah-Mu, Yesus Tuhan ajaib. Kalian penuh pengagungan di hadapan Tuhan, katakan sembah dan puji nuhikah kami Tuhan. Sembah dan puji nuhikah-Mu, sembah dan puji nuhikah-Mu, Yesus Tuhan ajaib. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ajaib. Oh, Yesus Tuhan ajaib, Raja. Berdoa pada yang berkuasa Yesus. Haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, ini kami anak-anakmu, kami selalu siap untuk memuliakan Engkau, siap untuk menyembah Engkau Tuhan, siap untuk meninggikan Engkau Tuhan. Seperti pada pagi hari Tuhan, kami semua ada, kami mau memuliakan akan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan akan bertahta di atas setiap pujian kami Tuhan. Kami percaya Tuhan akan benar-benar menyertai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan ini kami Tuhan anak-anak kami siap untuk memuji dan meninggikan Engkau di dalam nama Yesus kami bilang haleluya, amin. Dan kita pakai yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Semua bersuka cita pagi hari ini, amin. Amin. Coba kasih tahu kiri kanan saudara, katakan Tuhan itu luar biasa baik. Haleluya. Tuhan itu luar biasa baik. Yuk. Dan kita memuji Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Yuk, musik. Kasih-Mu tak berkesudahan, yang bernafas kemuliaan Raja. Yang mudah yang samudra, tangan kuangkat pada bersyukur. Marahnya kau kakiku, obat bagimu, selamatku, saatnya lagi bersyukur.
Dia percaya atas semua perbuatannya. Amin Tuhan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya ada kita. Dia ternama Yesus Raja, Raja, Tuhan Allah kita. Betapa
nama Yesus Raja segala raja. Oh yeah. Betapa hebat, betapa kuat raja Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa kuat Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Kembali jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tak percaya bahwa Engkau Allah yang hebat dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau tetapkan iman kami untuk percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan kami. Allah yang sanggup menyelesaikan setiap permasalahan kehidupan kami Tuhan, apapun itu Tuhan. Sakitkah, keterikatankah, kami percaya Engkau tetap ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau tetap pelihara hidup kami, membela hidup kami, berikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, Kau baik dan sungguh baik dalam kehidupan kami. Haleluya. Yesus. Oh, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Waktu yang tinggi dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Mari sekali lagi katakan dari awal. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Oh, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman Tuhan, oh,
harapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku nyanyikan dengan iman saudara. Katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan, mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Lagi katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Haleluya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari tepuk tangan yang paling hebat buat Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Oh, Yesus, Yesus. Amin. Makasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala untuk menyampaikan kebenaran firman. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau pribadi yang hidup. Itulah sebabnya tak henti-hentinya kami memuji akan kebesaran-Mu, meninggikan Engkau sebagai pribadi yang hidup. Pimpin kami Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu agar apa yang disampaikan sungguh menjadi satu kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara sekalian. Di dalam kesempatan ini saya percaya semua sidang jemaat Tuhan pasti mengalami berbagai macam persoalan dan masalah. Tentunya dalam kehidupan saudara tidak lepas dalam pertolongan Tuhan, tidak lepas dalam keadaan di mana Tuhan selalu memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Memang di balik semua ini saudara-saudara yang kasih, bahwa permasalahan demi permasalahan yang terjadi di bangsa kita terkadang membuat kita takut. Saudara, setiap orang pernah mengalami apa yang namanya rasa takut. Dari mana muncul rasa takut itu? Rasa takut adalah satu proses pertahanan hidup, yaitu pertahanan hidup dasar yang terjadi sebagai tanggapan terhadap sesuatu dorongan, di mana dorongan tersebut mengancam atau membahayakan secara tubuh maupun keselamatan jiwa. Rasa takut akan menimbulkan terjadinya suatu reaksi dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Reaksi yang terjadi dalam tubuh, dari yang ringan sampai kepada yang berat. Di antaranya saudara-saudara yang kasih, mungkin bisa menyebabkan tidak nafsu makan, rasa cemas, susah tidur, kepala akan terasa pusing, bahkan kadang-kadang bisa menimbulkan sakit perut karena rasa takut tersebut. Juga rasa takut bisa menimbulkan jantung yang berdetak kencang, sehingga napas tersengal-sengal. Terkadang rasa takut bisa menimbulkan stres, bahkan sampai kepada terjadi satu goncangan jiwa. Semua ini adalah akibat dari orang yang mempunyai rasa takut berlebihan, yang sering kita kenal adalah fobia. Itulah sebabnya pagi ini saya akan berbicara tentang takut tetap aman dalam lindungan Tuhan. Ketakutan umat Tuhan bukan terjadi pada saat ini. Demikian juga dalam Alkitab ada, saya ingin mengungkapkan ketakutan yang terjadi dalam kitab Perjanjian Lama, saudara. Pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan tersesat di padang gurun pada waktu itu, mereka tersesat. Firaun, raja Mesir, bersama pasukan dan orang-orang berkuda mencapai mereka pada kemah yang mereka buat, yaitu di depan yang namanya Pihahirot, antara Migdol dengan tepi laut Tebra. Mereka berkemah di sana. Tiba-tiba Firaun dan pasukannya begitu dekat. Saat orang Israel menoleh, terlihatlah orang-orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu disitulah muncul rasa takut. Disitulah ketakutan begitu besar yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, orang-orang Israel berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir
maka Engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Apakah yang Kau perbuat terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu waktu kami di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami tetap bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Kisah ini, saudara, kita bisa temukan di dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 11 dan 12. Itulah ungkapan rasa takut yang begitu luar biasa, ketakutan bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Demikian juga ketakutan yang dialami oleh para murid selepas mereka menyaksikan kuasa Tuhan yang dahsyat itu, kuasa Tuhan yang luar biasa. Waktu Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang, mereka pada waktu malam diguncang dengan rasa takut yang begitu amat sangat. Ketika para murid berada di Danau Galilea melawan angin sakal sepanjang malam, mereka bersusah payah menjaga kapal mereka agar tidak tenggelam. Situasi yang panik dan penuh dengan ketakutan. Tiba-tiba tampak satu sosok berjalan di atas air menghampiri perahu mereka. Bayang-bayang seperti manusia yang berjalan di atas air menghampiri mereka, dan nampak mereka semakin takut ketika bayang-bayang itu semakin jelas. Ketakutan sedemikian rupa terjadi dalam kehidupan para murid pada waktu itu, sehingga para murid berteriak-teriak dan terkejut karena, saudara, mereka mengira Yesus adalah hantu. Yang jadi pertanyaan dalam kehidupan kita, kenapa timbul rasa takut? Muncul ketakutan dalam hidup manusia karena manusia tahu bahwa dirinya tidak mempunyai kemampuan atau suatu kenyataan yang dapat diandalkan, atau dia tidak punya kemampuan, atau dia tidak punya satu kekuatan yang tidak bisa diandalkan, yang tidak bisa dapat diandalkan dalam kehidupannya ketika menghadapi persoalan dan masalah yang begitu besar. Muncul rasa takut itu. Atau, saudara, karena mereka tidak mempunyai satu pribadi yang bisa diandalkan ketika menghadapi masalah persoalan yang luar biasa itu. Itulah sebabnya muncul rasa ketakutan dalam kehidupan orang tersebut. Ada orang mengatakan bahwa rasa takut itu muncul karena pikiran negatif. Padahal ketakutan bisa mendatangkan satu dampak yang luar biasa apabila kita mengubah pikiran itu menjadi satu pikiran yang positif. Nah, saudara-saudara yang kekasih, itulah sebabnya perasaan tidak mempunyai kemampuan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada. Tidak ada di dalam dirinya satu pribadi yang dapat menopang. Di sini, saudara-saudaraku yang kekasih, muncul rasa takut. Tapi ketika dia mengenal satu pribadi yang mempunyai kemampuan dan dapat mengatasi persoalan, pasti hidup orang tersebut akan tenang dan tidak ada satu rasa takut dalam kehidupannya. Maka dari itu penting kita mengenal pribadi itu. Jadi, saudara, hilangnya
fobia atau ketakutan yang luar biasa itu apabila kita mempunyai satu kekuatan atau satu pribadi dengan memiliki kemampuan dan kekuatan yang begitu dahsyat dapat menopang kehidupan kita. Maka penting sekali kita mengenal pribadi itu. Di dalam tema ini, saudara, di dalam khotbah yang saya akan sampaikan, ketakutan timbul di mana-mana, tapi orang yang ada di dalam Tuhan hidupnya tetap tenang dan tetap ada dalam perlindungannya. Nah, saudara, kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi, pribadi yang dimiliki oleh orang yang mempunyai ketakutan, ketika pribadi itu tahu adalah pribadi yang luar biasa, pribadi yang begitu mempunyai kemampuan dan kekuatan, maka kebimbangan, ketakutan itu tidak akan muncul dalam orang tersebut. Saudara-saudara yang kekasih, pribadi yang mempunyai kemampuan dan kekuatan ialah Tuhan. Tuhan yang saudara sembah, Tuhan yang saya sembah di dalam Kristus Yesus. Mereka mungkin akan berkata, benarkah seperti itu? Benar. Maka penting sekali, saudara, untuk kita mengerti iman di dalam Tuhan. Karena saudara-saudara, imanlah yang membentuk keadaan hidup penuh dengan kemungkinan. Karena imanlah yang membentuk kehidupan kita, bahwa segala sesuatu itu penuh dengan kemungkinan. Tanpa iman, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Iman yang saya maksud adalah iman yang menjadi gaya hidup, bukan kepercayaan, tapi iman yang menjadi gaya hidup, bukan agama. Iman yang demikianlah yang menjadikan hidup penuh dengan kemungkinan di tengah kemustahilan. Sekali lagi saya katakan, iman yang menjadi gaya hidup itulah yang dapat memungkinkan, yang dapat menjadikan segala sesuatu itu mungkin di tengah-tengah kemustahilan. Dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat pertama, saudara, kita buka di sana. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Iman dapat muncul dari pikiran. Tadi saya sudah mengatakan bahwa ketakutan itu adalah sesuatu pikiran negatif yang muncul dalam kehidupan seseorang. Tapi ketika pikiran positif ada dalam hidup seseorang itu, maka akan muncullah iman. Iman muncul dari pikiran yang positif. Nah, menghubungkan pikiran positif dengan kepercayaan akan firman Tuhan dapat mengubah banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya tadi mengatakan dalam kitab Ibrani bahwa iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan. Karena iman, untuk menjadi iman atau pikiran yang positif dan memunculkan iman tentang kebenaran firman Tuhan itu butuh satu apa? Sesuatu pikiran-pikiran yang terus-menerus kita pikirkan tentang kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Maka menjadi satu muncul semakin hari semakin bertambah, semakin kuat dan semakin kuat muncullah kekuatan iman itu dalam kehidupan orang yang mengandalkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, iman justru bekerja dalam sebaliknya, yaitu saudara, dari hal yang tidak mungkin menjadi mungkin.
Itu kerja iman. Bagaimana kita kuat di dalam iman kepada Tuhan? Orang yang kuat di dalam iman kepada Tuhan adalah orang yang berani menghadapi berbagai macam persoalan dan tantangan-tantangan, dan itulah latihan iman. Saudara, orang beriman melakukan segala sesuatu berdasarkan sikap percayanya, bukan atas dasar apa yang kita rasakan. Mungkin sesuatu yang tidak masuk akal dan kita berpikir, tidak ada jalan keluar untuk mendapatkan atau bahkan keluar sebagai orang yang diselamatkan. Tidak ada jalan keluar. Ingat, Tuhan tetap mengasihi saudara. Tuhan tetap mengasihi kita semua. Kalau kita beriman, maka Dia pasti memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Amin. Dia pasti memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Di balik hiruk pikuk yang terjadi, kembali kepada kisah bangsa Israel itu, hiruk pikuk terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, di mana bangsa Israel membayangkan kematian ketika diperhadapkan antara Laut Teberau dengan pasukan orang-orang berkuda dari Firaun, raja Mesir itu. Mereka berpikir bahwa kematian akan merenggut mereka. Itulah sebabnya saudara-saudara yang kasih, Nabi Musa berkata kepada mereka di tengah-tengah ketakutan. Nabi Musa berkata dengan begitu keras kepada umat Israel, kepada bangsa Israel pada waktu itu yang sedang diperhadapkan dengan kematian, yang tidak lain dan tidak bukan pasti mati adanya. Tapi Nabi Musa memberikan kekuatan, dan dia berkata, jangan takut, berdirilah tegak, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Sekali lagi, orang Mesir yang kamu lihat itu tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dari kisah ini saudara-saudara, kita tahu bahwa Tuhan menolong dan membebaskan bangsa Israel dari kepungan Raja Firaun dan pasukan. Bahkan apa yang dikatakan Musa benar terjadi, bahwa pasukan berkuda dan tentara Firaun tenggelam di Laut Teberau. Kisah dalam Perjanjian Baru, Tuhan yang sama. Kalau Tuhan melepaskan bangsa Israel pada waktu itu, Tuhan yang sama di dalam Yesus Kristus juga sanggup melepaskan segala permasalahan dalam para murid ketika menghadapi badai gelombang yang begitu dahsyat, yang luar biasa, yang ingin menenggelamkan mereka. Saudara, setelah Yesus naik ke dalam perahu itu, angin kencang tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai. Saya membayangkan bahwa kengerian mereka ditenangkan ketika mereka dilingkupi damai sejahtera yang diberkati Tuhan begitu luar biasa. Kenapa? Ketakutan yang awalnya ketakutan sedemikian rupa berubah menjadi satu ketenangan,
karena iman dan ada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya takut, tetap aman dalam lindungan Tuhan. Ketika kita merasa kewalahan dengan himpitan, kecemasan, kita dapat meyakinkan diri kita agar mengandalkan kuasa Tuhan. Kita harus mengandalkan kuasa Tuhan. Kita harus meyakinkan diri kita tentang kuasa dan keajaiban Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Yesus sanggup memberikan kekuatan untuk menghadapi pergumulan dan meredakan gelombang-gelombang pergumulan hidup saudara. Apapun yang dikerjakan Tuhan, Dia akan memberikan damai sejahteranya melampaui segala akal kita. Itulah yang terdapat dalam kitab Filipi 4 ayat 7. Ketika Yesus melepaskan kita dari segala ketakutan, jiwa dan tubuh kita akan kembali merasa ketenangan. Sekali lagi saudara-saudara, tetap aman dalam lindungan Tuhan. Salah satu kebutuhan manusia adalah rasa aman. Salah satu kebutuhan manusia adalah dia merasa dilindungi. Oleh sebab itu, manusia mencari dan berusaha untuk melindungi diri, melindungi anak-anaknya, melindungi keluarganya. Ya seperti saat-saat sekarang ini kan, ketika semua mendengar kabar ributnya atau takutnya keluar rumah begitu menghantui karena virus corona, maka ketakutan untuk keluar rumah dan terjangkitnya virus corona. Itulah sebabnya banyak keluarga melindungi diri anak-anaknya, melindungi diri pribadinya agar apa? Cuci tangan, betul? Sering-sering kali cuci tangan, gunakan sanitizer atau hand sanitizer. Bahkan jangan lupa beli masker. Maskernya sekarang sudah stoknya tipis. Minum vitamin C, vitamin E, itu yang dianjurkan oleh istri saya. Saya selalu diingatkan agar tetap kondisi tubuh ini sehat. Saya berterima kasih kepada istri yang begitu memperhatikan kesehatan. Saya harap saudara di rumah pun sama memperhatikan tentang adanya kesehatan, supaya kita jangan menjadi orang yang terjangkit atau menjadi orang yang menjangkitkan penyakit tersebut. Nah saudara-saudara, perlindungan yang kita usahakan hanya bersifat sebetulnya sementara saja. Istri saya memberikan atau mengingatkan agar menjaga kesehatan dan lain sebagainya, itu sifatnya sementara, hanya untuk berjaga-jaga atau antisipatif, bukan antisipasi. Tetapi ketika kita mengandalkan perlindungan Tuhan, akan tetap aman. Bahkan aman bukan sementara, tetapi aman yang bersifatnya kekal. Dia akan memberikan perlindungan penuh dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan kita semua. Nabi Musa mengajarkan kepada kita tentang doa perlindungan. Mari kita buka di dalam kitab Mazmur 91 ayat 9 sampai 10. Saya akan bacakan sampai 10a, saudara. Mazmur 91 ayatnya yang ke-9 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Sekali lagi, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan
tulah tidak akan mendekat kepadamu. Firman Tuhan ini memperkuat dan meneguhkan iman kita, karena ketika Tuhan menjadi tempat perlindungan, maka tulah dan jenis-jenis virus apapun, saudara, tidak akan mendekat dalam kediaman kita. Jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, karena Dia berjanji, bukan hanya sekedar janji, pasti Dia akan menepati. Dalam Mazmur pasalnya ke-18, 118 ayat 8 mengatakan demikian, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Sekali lagi, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Saudara, sesungguhnya Allah rindu menjadi tempat pelarian kita, karena disitulah ada rasa aman, disitulah ada perlindungan. Karena Allah adalah kota perlindungan. Kota perlindungan bagi kita di tengah-tengah ketakutan tentang virus yang mematikan itu. Atau mungkin juga kota perlindungan ketika saudara mengalami pahitnya kegagalan yang saudara hadapi, rasa sakit hati, kehilangan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang kita kasihi. Saudara-saudara yang kasih, Tuhanlah kota perlindungan kita. Kita dapat membaca di dalam kitab Mazmur pasal 59 ayat 17 sampai dengan 18 mengatakan demikian, aku mau menyanyikan kekuatan-Mu pada waktu pagi, aku mau bersorak-sorai karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah menjadikan kota bentengku, tempat perlindunganku pada waktu kesesakanku. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setia-Nya. Tuhan menjadi kota benteng bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Kota benteng adalah tempat yang aman untuk kita berlindung. Perlindungan Tuhan nyata. Perlindungan Tuhan itu nyata dari generasi ke generasi. Dia akan nyata memberikan perlindungan dalam kehidupan setiap orang yang ada dan menaruh harap kepada Dia. Bagi setiap orang yang mempunyai permasalahan, Tuhan bagaikan kota perlindungan. Kota perlindungan kita bukanlah sebuah tempat. Kota perlindungan kita adalah satu pribadi, yaitu Allah, di mana kita mendapat kasih, perlindungan, dan ketenangan. Tuhan menyediakan kota-kota perlindungan bagi umatnya. Kalau saudara membaca dalam kitab Yosua pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan 9, itu berbicara tentang kota-kota perlindungan. Ada 6 kota perlindungan. Saya akan meringkas dalam pembacaan ini, saudara, yaitu kitab Yosua pasal 1 ayat 9. Bisa ditampilkan, mungkin nanti saudara di rumah bisa membaca ayat ini. Tapi ceritanya begini, saudara. Siapa yang membunuh seorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan dari sana, melarikan diri ke sana. Kemana? Ke kota perlindungan itu. Sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan terhadap penuntut tebusan darah. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka
haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu, yaitu pintu gerbang kota tersebut, dan memberitahu perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota tersebut dan memberikan tempat kepada orang yang melarikan diri itu, dan ia akan diam pada mereka. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan kepada orang yang mengejar tersebut, sebab ia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat terlebih dahulu, dan dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu. Ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili, sampai imam besar yang ada pada waktu itu meninggal. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya. Nah, ada 6 kota perlindungan yang disebutkan dalam ayat 7 dan 8. Kota tersebut pintu-pintu gerbangnya selalu terbuka. Jadi tidak boleh 6 kota ini pintu gerbangnya tertutup 24 jam selalu terbuka. Karena apa? Karena ketika ada orang yang tidak bersalah atau melakukan satu kesalahan yang dengan tidak sengaja, dia akan lari ke kota itu. Kota apa namanya? Kota perlindungan. Dalam kota perlindungan, saudara, ada kemurahan. Dalam kota perlindungan ada keadilan. Kalau orang yang dinyatakan tidak bersalah, maka boleh tinggal selamanya di kota tersebut. Tetapi apabila salah, maka ia harus dilepas untuk dihukum oleh penuntut darah. Pada waktu di hadapan Allah, Allah tidak melihat kita yang bersalah, tetapi melihat Yesus yang telah membenarkan kita. Yesus gambaran sebagai kota perlindungan. Kota perlindungan yang kuat, kota perlindungan yang kokoh. Sehingga ketika kita ada di dalam Yesus, kita boleh tinggal di dalam Dia sebagai kota perlindungan untuk selama-lamanya. Kita buka di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-4 ayat 15 sampai dengan 16. 1 Yohanes pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-15 dan 16. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Itulah sebabnya, saudara, tadi saya sudah katakan bahwa orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan, dia boleh tinggal di kota perlindungan itu untuk selama-lamanya. Bahkan Yesus juga sebagai pembela dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang yang percaya kepada Dia. Yesus adalah pembela. Dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat 34, Roma 8 ayatnya yang ke-34, mari kita baca bersama. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara, tadi saya menyebutkan ada 6 kota perlindungan yang ditetapkan oleh Allah. Pertama adalah kota Kedes, kota perlindungan yang bernama Kedes. Kedes memiliki pengertian kudus, dibenarkan atau disucikan. Itu arti Kedes. Kita sudah dikuduskan, kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Kita dibenarkan karena anugerah dan kepercayaan terhadap Dia. Filipi 3 ayat 9, kita akan baca firman Tuhan di sana.
dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Dia menjadi Bapa kita dan kita menjadi anaknya, laki-laki dan perempuan. Kita ada dalam satu kota perlindungan yang namanya Kedes tadi, menggambarkan pribadi Yesus sebagai kebenaran yang menguduskan dan membenarkan. Percayalah, di dalam Dia kita tetap aman dalam lindungan Dia. Kita tetap aman dalam perlindungannya. Itulah sebabnya ada kota perlindungan yang namanya Kedes, yang menjadi tempat di mana kita dibenarkan, di mana kita disucikan. Yesuslah yang menjadi jawaban dan memberikan kita tetap aman dalam lindungannya. Kota perlindungan yang kedua adalah kota Sikem. Sikem memberikan gambaran tentang kekuatan dan kesiapan dalam menanggung beban. Diartikan seperti bahu. Ketika orang masuk di kota perlindungan, secara otomatis, saudara, Tuhan mengumandangkan bahwa Dialah tempat perlindungan, tempat yang melindungi atau rela menanggung segala kesengsaraan yang ada di dalam kehidupan setiap orang yang berlari kepada Dia, rela menanggung segala beban, persoalan, masalah yang ada di dalam kehidupan dia, menggantikan beban-beban saudara. Kita tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Kota perlindungan Sikem menggambarkan Yesus yang kita sembah sungguh terbukti sebagai penanggung segala sengsara kita. Jadi percayalah, ketika kita ada di dalam Dia, kita tetap aman dalam lindungannya. Kota perlindungan selanjutnya adalah kota perlindungan yang namanya Hebron. Kota Hebron mengartikan menjalin hubungan, memberikan pengertian bahwa Tuhan bukanlah Tuhan yang jauh, tetapi Dia dapat dijadikan sahabat dalam kehidupan kita. Maka orang yang berlari kepada Tuhan, dia mampu menjadi sahabat bagi kita. Yesus mau menjadi sahabat bagi kita, bahkan sahabat yang lebih karib dari semuanya itu, dari semua para sahabat kita. Yesus mau menjadi sahabat saudara dan saya di tengah-tengah kesusahan apapun, di tengah-tengah permasalahan yang kita hadapi. Saudara-saudara yang dikasih, Yohanes pasal 15 ayat 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Itu undangan Tuhan. Maka dari itu saudara-saudara yang dikasih, ketika kita berada dalam kesalahan, kita berada dalam penuh dosa, saudara, dosa mengakibatkan putus hubungan dengan Tuhan. Dosa mengakibatkan kita menjadi musuh Tuhan. Tetapi kesempatan pagi hari ini, jadikan Tuhan kota perlindungan saudara, karena Tuhan akan menjadi sahabat saudara. Jadi kota perlindungan Hebron menggambarkan Allah dalam Kristus Yesus sebagai sahabat yang siap memberi keamanan dan perlindungan bagi kita yang menerima Dia. Kota perlindungan yang keempat adalah kota perlindungan yang namanya Beser. Beser memberikan pengertian kuat atau kekuatan. Kota perlindungan Beser menunjukkan bahwa Tuhan adalah pembela yang kuat. Ketika seorang memiliki persoalan hukum, maka ia akan mencari seorang pengacara yang dapat membela. Kalau pembela kita lemah, maka kita akan kalah dan masuk dalam tuntutan lawan
dan bisa jadi kita akan dipenjara. Kitab Nahum pasal 1 ayat 7 disebutkan di sana, berbicara tentang betapa kuatnya Tuhan. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ini bukti bahwa kota perlindungan Beser adalah kota perlindungan yang kuat, menunjukkan bahwa Allah adalah pribadi yang kuat. Allah akan membawa setiap perbuatan kita dalam satu pengadilan, entah itu baik, entah itu jahat. Dalam pengadilan itu tentunya ada hakim, maksud saya. Dalam pengadilan itu ada penuntut, dalam pengadilan itu ada pembela. Nah, kota perlindungan Beser ini menggambarkan Yesus Kristus sebagai Allah yang kuat. Yesus Kristus sebagai Allah yang membela orang-orang yang tinggal di dalam Dia. Betapa luar biasanya orang yang tinggal di dalam Tuhan, dia tetap aman dalam lindungannya. Saudara, kembali kepada kota perlindungan yang selanjutnya, yaitu kota perlindungan yang kelima adalah Ramot. Ramot punya pengertian ditinggikan, dimuliakan. Jadi setiap orang yang masuk di kota perlindungan Ramot adalah orang-orang yang menerima kemuliaan Tuhan. Orang yang di dalam Tuhan hidupnya telah dibenarkan. Orang yang di dalam Tuhan telah banyak menerima pertolongan. Orang yang di dalam Tuhan pasti hidupnya menerima kekuatan, bahkan menjalin persahabatan yang kuat dengan Tuhan. Karena apa? Karena banyak pengalaman-pengalaman terjadi dalam kehidupannya, karena banyak pertolongan, karena banyak perlindungan, karena banyak berkat mungkin terjadi dalam kehidupannya. Itulah sebabnya, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan dimuliakan karena orang-orang yang berlindung kepada Dia adalah orang-orang yang menerima janji-janji kebenaran firman Tuhan. Orang yang bertobat dan menerima pengampunan dosa dari Tuhan seharusnya adalah orang yang layak senantiasa meninggikan nama Tuhan. Terakhir, saudara, di dalam kota perlindungan yang terakhir adalah kota perlindungan Golan. Kota perlindungan Golan memberikan arti sukacita. Orang-orang yang masuk dalam kota perlindungan adalah orang-orang yang mengalami tekanan, orang-orang yang mengalami tuduhan, diburu dengan tuduhan, diburu dengan berbagai macam kesalahan. Tetapi ketika mereka masuk dalam kota itu, dalam kota perlindungan, mereka dibebaskan dari tekanan yang menghimpitnya, terbebas dari orang-orang yang memburunya. Kota perlindungan Golan menggambarkan Yesus yang membawa kabar sukacita, karena di dalam Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ketika mereka dibebaskan dari dosa, yang hukuman kekal pasti dia akan terima. Tapi waktu masuk di dalam kebenaran Kristus, waktu masuk dalam kota perlindungan Yesus, dia dibebaskan dari itu. Tentu orang yang dibebaskan, maka dia akan mengalami sukacita yang luar biasa. Saudara, menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan berarti mempercayakan hidup kita kepada Dia. Saudara, ketika kita lari menghampiri Tuhan, ketika kita menghampiri Dia untuk berlindung, maka iblis tidak akan berkuasa lagi atas diri kita. Dia tidak akan berkuasa lagi atas diri kita. Saat kita menghadapi pergumulan, Tuhan memberikan bahunya untuk menjadi tempat sandaran, dan tangannya yang kuat akan mengangkat kita. Tuhan menghendaki agar kita memiliki hidup yang berkualitas, sehingga kita kuat dalam menghadapi berbagai macam tantangan hidup ini. Kita dapat mengalami pertumbuhan secara rohani
bahkan menghasilkan buah-buah kehidupan, bukan hanya saat muda, tapi di saat senja pun kita tetap berbuah. Itulah orang yang mengandalkan Tuhan, dan itulah yang menjadi kerinduan Tuhan, agar hidup kita berkualitas pada Dia. Tunjukkanlah kualitas kita. Saudara-saudara yang kasih, ketika Tuhan sebagai tempat perlindungan, Ia menjadi penolong dalam segala persoalan, sungguh sangat terbukti. Mari saya undang saudara untuk masuk bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa. Ketakutan apapun yang menghantui hidup saudara, jangan biarkan itu berkembang. Jangan biarkan itu tumbuh dalam kehidupan saudara. Mari para pemusik untuk masuk. Kita mau mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Ketakutan apapun yang menimpa kehidupan saudara, jangan biarkan itu berkembang. Jangan biarkan itu tumbuh. Ubahlah dengan pikiran positif, dengan memiliki iman kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu, Tuhan yang besar itu. Mari kita bawa kehidupan rohani kita, kehidupan yang berkualitas, sehingga mengalami pertumbuhan secara rohani. Bahkan di masa senja pun kita berbuah. Disitulah Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang kuat. Dia adalah Allah yang besar. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Mari kita naikkan satu pujian. El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Biar musik mengalun. Saudara, sidang jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, engkau ada bukan karena kebetulan. Engkau mendengar siaran ini bukan karena kebetulan. Firman Tuhan
orang saat ini dihantui dengan ketakutan. Tapi orang yang beriman kepada Tuhan, sekalipun dia dalam keadaan yang tidak mungkin diselamatkan, tetap Tuhan memberikan jalan keluar. Tetap Tuhan memberikan pertolongan dalam kehidupan. Ada jalan terbuka dalam kehidupan. Pagi hari dan kapanpun keadaan saudara, di saat mendengar kebenaran firman Tuhan, dalam keadaan takut, saudara angkat tangan di hadapan Tuhan. Saudara, akui Tuhan, hidupku penuh dengan ketakutan. Apa berdoa saat ini Tuhan, untuk setiap anak Tuhan yang mengangkat tangan dalam keadaan takut, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa dan ajaib itu, Engkau sebagai kota perlindungan, yang mampu menjaga, melindungi, bahkan memberikan satu kekuatan dalam kehidupan anak-anak. Saat ini hamba berdoa, turunlah pengurapan-Mu Tuhan dalam kehidupan anak-anak. Turunlah kuat kuasa-Mu sehingga mampu menjaga dan melindungi kehidupan anak-anak, terbebas dari rasa takut itu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh ketakutan keluar dari hidupnya, dan biarlah damai sejahtera Tuhan menguasai hati dan pikirannya, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang penuh iman di dalam Engkau Tuhan. Dan mereka mengalami kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mereka mengalami janji-janji Tuhan terjadi dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Di dalam akhir ibadah ini juga kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan campur tangan, diberikan hikmat marifat kepada para pemimpin bangsa, dari presiden bersama dengan para staf menteri-menteri yang ada, seluruh susunan kabinet, bahkan semua yang ada di dalam jajaran pemerintahan pusat Tuhan, sampai kepada pemerintahan provinsi, kabupaten, wali kota Tuhan. Tuhan campur tangan, berikan hikmat-Mu untuk mampu menanggulangi permasalahan yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa agar persoalan ini Tuhan cepat terselesaikan, agar permasalahan ini Tuhan cepat berlalu di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa Tuhan dengan kuat kuasa Tuhan, sehingga bangsa kami tidak jatuh di dalam perekonomian seperti apa yang diprediksikan, seperti apa yang diperkirakan, tapi biarlah bangsa kami bangkit perekonomian itu, mengalami pertumbuhan seperti apa yang direncanakan dengan segera Tuhan. Kami berdoa untuk para gereja Tuhan, agar mereka kembali tetap di dalam kekuatan iman, mendukung program-program pemerintah yang ada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Lebih khusus Tuhan berdoa bagi sidang jemaat Tuhan Rumah Berkat. Tuhan, Kamu campur tangan dalam kehidupan mereka. Kamu tolong Tuhan, Kamu jaga. Kami berdoa Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga virus itu tidak ada dalam kehidupan kami. Orang-orang yang percaya kepada-Mu Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan akan menjaga, melindungi. Tuhan akan menjaga, melindungi. Tuhan, keluarga-keluarga kami, jauhkan dari virus-virus itu yang tidak bisa menjamah, bahkan ada dalam kehidupan keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat perlindungan-Mu sampai saat ini. Kami ada dalam kesehatan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.
Kepada jemaat Tuhan, kita akan akhiri seluruh ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita beri doa berkat, kita angkat satu pujian buat Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi Akhir dari ibadah pada pagi hari ini, kami mengucapkan syukur di mana Tuhan sudah mengingatkan kami, ketakutan apapun tetap aman dalam lindungan Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami mohon kekuatan-Mu untuk tetap berada dalam kebenaran firman, berjalan dalam ketetapan-ketetapan-Mu Tuhan. Kami mengendahkan tangan agar kiranya Tuhan mengingatkan kami lewat Roh-Mu yang kudus, supaya kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kami tetap di dalam Engkau. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang akan mencurahkan berkat-berkat dalam kehidupan saudara, berkat secara rohani, sehingga hidup rohani saudara semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin menghasilkan buah-buah hidup saudara. Bahkan semakin hari semakin mempunyai pengalaman yang indah dan menerima keajaiban-keajaiban Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Pulanglah juga dengan berkat-berkat dengan jasmani,
sehingga saudara diberkati dengan damai dan sejahtera Tuhan. Lewat damai dan sejahtera Tuhan, engkau tidak lagi mudah merasa khawatir, engkau tidak lagi mudah merasa mengalami kesusahan yang berlanjut, tapi ada damai dan sejahtera Tuhan untuk mengingatkan kembali akan kebenaran firman Tuhan. Pulanglah juga dengan berkat-berkat secara kesehatan daripada Tuhan. Bahkan terimalah juga berkat-berkat secara ekonomi, diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati anak-anakmu, diberkati cucu-cucumu. Bahkan berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dalam kehidupan rumah tangga saudara. Mulai saat ini sampai Maranatha, gereja Tuhan kali yang kedua. Pulanglah dan terimalah berkat itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.